Ladies and gentlemen, welcome on board. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dengan luas wilayah 4.162 km persegi, 11,2% luas dari Provinsi Jawa Barat, berjarak 180 km dari ibu kota negara Jakarta dan 170 km dari ibu kota Provinsi Bandung. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi 2.708.966 dengan jumlah laki-laki 1.375.215 dan jumlah perempuan 1.333.751. Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan beberapa wilayah seperti wilayah utara dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat dengan Kabupaten Lebak, wilayah timur dengan Kabupaten Cianjur, dan wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan ibu kota kabupaten yaitu Kota Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk melakukan peningkatan daya saing berbasis inovasi pada 4 sektor unggulan yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Dari segi pariwisata, Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kawasan wisata geopark yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai warisan yang harus dijaga, yaitu Geopark Ciletuh atau peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 25 BPSDM Provinsi Maluku berkesempatan melaksanakan visitasi kepemimpinan nasional atau VKN di Kabupaten Sukabumi dengan lokus Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok. Kegiatan VKN bertujuan membekali peserta-peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis berdasarkan tema penyelenggaraan PKN tingkat 2 dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif serta memberikan rekomendasi peningkatannya. Desa Wangunsari merupakan hasil pemekaran wilayah Desa Cisolok berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi nomor 16 tahun 2012 dengan luas 3,70 km persegi dan jarak tempuh 14,7 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu. Jumlah penduduk 4.721 jiwa, laki-laki 2.417, perempuan 2.304, dengan jumlah kepala keluarga 1.561, 25 RT, 6 RW, dan 4 dusun. Sebagai desa yang masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, keunikan dari Desa Wangunsari yaitu memiliki fenomena geyser dan hanya ada 2 di dunia, salah satunya di negara Brasil. Fenomena ini menjadi salah satu objek wisata populer di Kabupaten Sukabumi. Status desa dari Indeks Desa Membangun
Desa Wangunsari sudah termasuk desa mandiri. Berdasarkan analisis pengamatan competitive advantage dari segi sumber daya manusia, aparat desa berjumlah 12 orang. 2 orang merupakan sarjana dan 10 orang tamatan SMA. Sumber daya manusia pada objek wisata Geyser Cisolok yaitu PKL, petugas parkir, dan petugas dinas Parbudpora, pelaku UMKM dengan produk aneka jenis makanan ringan, dan pelaku pungutan non-retribusi belum dikelola secara baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. 5 kelompok UMKM mempekerjakan 20 sampai 25 tenaga kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing UMKM 4 sampai 5 tenaga kerja. Selain itu, tenaga kerja sulit direkrut karena masyarakat cenderung bekerja sebagai petani. Dari segi ketahanan ekonomi, objek wisata Geyser Cisolok belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah desa. Infrastruktur lokasi wisata dibangun oleh pemerintah provinsi dan dihibahkan ke pemerintah kabupaten. Pemerintah desa belum mendapat manfaat ekonomi secara optimal. Perlu adanya perda terkait kerjasama pengelolaan objek wisata, kurangnya fasilitas irigasi, tidak tersedianya peralatan seperti mesin pembajak sawah, belum dibangun gudang penampung hasil produksi, penjualan hasil panen dikuasai oleh tengkulak, harga gabah rendah tidak sesuai harga pasar, belum ada program integrasi pemerintah untuk optimalisasi pasar. Dari segi ketahanan sosial budaya, partisipasi masyarakat dalam membangun kantor desa dan mengelola sawah dengan sistem gotong royong, terpeliharanya atraksi budaya seperti tari jaipong dan pencak silat. Dari segi pendidikan dan kesehatan, tidak adanya tenaga dokter di Pustu. Angka stunting relatif tinggi dengan jumlah 28 anak dan 2 anak mengalami gizi buruk dari 256 anak. Pengaruh budaya wanita yang belum menikah di atas 16 tahun distigma sebagai perawan tua. Dari segi infrastruktur dan ekologi, kantor balai desa dan balai masyarakat dibangun oleh swadaya masyarakat. Transportasi, jalan desa sepanjang 7 km, jalan kabupaten sepanjang 3 km, dan jalan usaha tani sepanjang 1 km. Infrastruktur pendidikan, 6 sekolah PAUD, 4 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 2 pesantren. Perlunya penataan infrastruktur penunjang kawasan strategi Geyser Cisolok sebagai objek wisata. Ekologi kawasan hutan lindung sangat baik. Hasil analisis dan lesson learned strategic leadership yaitu aspek regulasi, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur manajemen pengelolaan kawasan wisata Geyser, termasuk pengaturan sistem bagi hasil. Penguatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan kawasan wisata ekopark, khususnya destinasi Geyser. Penguatan sumber daya manusia, sistem manajemen pengelolaan harus berbasis sumber daya manusia berkualitas dan melek teknologi. Penguatan sistem ekologi, menjaga kelestarian dan kearifan lokal yang berkelanjutan pada kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Sosialisasi dan promosi pengembangan objek wisata Geyser. Dalam pengembangan kawasan wisata, dibutuhkan suatu manajemen promosi dalam paket yang mengintegrasikan beberapa destinasi wisata dalam kawasan Geopark dalam bentuk 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.